Setelahnya terlihat Gusur yang mendatangi Bapak Kos. Di sana ia berniat menjual rekaman video Inem kepada Bapak Kos supaya ia mendapatkan uang. Tapi semua itu tak sesuai rencana. Di sana Bapak Kos malah mengancam akan melaporkannya kepada Inem jika ia tak memperlihatkan video itu. Takut semua itu terjadi, akhirnya Gusur pun memperlihatkan video itu kepada Bapak Kos. Di sana mata Bapak Kos terlihat melotot melihat video itu. Melihat reaksi Bapak Kos, Gusur pun berpikir Bapak Kos akan memberinya uang. Tapi ternyata di sana Bapak Kos tak memberinya sepeser pun dan segera pergi dari sana. Di pagi harinya terlihat seorang bapak-bapak yang sedang duduk sendirian. Ternyata ia adalah orang tua Yanto. Kita panggil saja dia Pak Badrun. Di saat yang sama datang seorang wanita menghampirinya. Wanita itu adalah istri Yanto yang bernama Iis. Di sana Iis melaporkan kepada mertuanya itu jika sekarang sikap Yanto telah banyak berubah. Akhir-akhir ini Yanto sering dicari polisi dan ia juga sering keluar rumah tak jelas. Sepertinya Yanto mempunyai wanita idaman lain, padahal saat ini Iis sedang mengandung anak Yanto. Mendengar kehamilan Iis, Pak Badrun pun terlihat begitu bahagia. Namun mengetahui perubahan Yanto, Pak Badrun merasa jengkel. Di sana ia berjanji akan menasihati Yanto jika ia bertemu dengannya. Masalahnya biarin babe yang nasihatinnya. Setelahnya terlihat Inem yang sedang menyapu di halaman kos. Tiba-tiba Pak Badrun muncul di sana. Melihat Inem yang begitu tobrut, Pak Badrun pun terlihat sedikit menggoda Inem. Lalu ia menanyakan keberadaan Bapak kos. Lantas Inem mengatakan jika ia sedang keluar. Tapi tak berselang lama tiba-tiba Bapak kos muncul di sana. Mereka berdua pun terlihat begitu akrab. Ternyata mereka berdua adalah teman lama. Di sana Pak Badrun menanyakan siapa wanita tobrut di depan matanya. Lantas Bapak Kos mengatakan jika ia adalah ART-nya. Mendengar itu Pak Badrun pun merasa tak percaya wanita secantik itu adalah seorang ART. Lalu ia mengatakan jika tujuannya ke sana untuk mencari informasi tentang anaknya. Menurut kabar anaknya sering datang ke tempat kos itu untuk menemui seorang wanita yang diduga adalah selingkuhannya. Mendengar itu Inem pun merasa kaget. Ternyata hubungannya dengan Yanto sudah mulai tercium oleh keluarga Yanto. Di sini Inem pun terlihat cemas mengetahui situasinya saat ini. Setelahnya terlihat Pak Badrun dan Bapak Kos yang sudah masuk ke rumah. Sampai di dalam Bapak Kos terlihat memarahi Gusur yang selalu karaoke dan menghabiskan pulsa listrik. Ditambah lagi Bapak Kos melihat meja yang berantakan. Lantas Bapak Kos pun segera memanggil Inem untuk membereskannya. Mendengar panggilan Bapak Kos, Inem pun segera masuk dan berniat membereskan meja itu. Tapi di sana mereka malah melotot melihat melon jumbo Inem yang terpampang jelas di depan mata. Bapak Kos pun urung menyuruh Inem membereskannya. Di sana ia malah meminta Inem untuk menemaninya karaoke. Inem pun menuruti permintaan Bapak Kos itu. Ketika Bapak Kos sibuk memilih lagu, diam-diam Inem berbisik kepada Gusur. Di sana Inem mengatakan jika Pak Badrun adalah Bapak Yanto. Melihat Inem yang begitu dekat dengan Gusur, Bapak Kos pun merasa tak terima dan meminta ia bertukar tempat. Setelahnya mereka pun berjoget bersama. Di malam harinya terlihat Inem dan Yanto yang tengah asik beradu jigong. Di sana Yanto terlihat begitu bersemangat ingin segera merudal Inem. Tapi hal tak terduga terjadi. Tiba-tiba Inem bangkit dan menolak keinginan Yanto. Yanto pun merasa kecewa mengapa Inem melakukan itu. Padahal ia sudah sangat kebelet. Di sana Inem mengatakan jika Pak Badrun mendatangi tempat kos dan mencarinya karena Pak Badrun sudah mengetahui hubungan mereka. Beruntungnya Pak Badrun belum mengetahui jika wanita itu adalah dirinya. Mendengar itu Yanto pun merasa bingung dan pada akhirnya ia pun menuruti keinginan Inem untuk mengakhiri hubungan mereka. Ya udah, akur ya. Sementara di luar terlihat Gusur yang sedang tertidur di sofa bersama teman kosnya yang bernama Ucok.
Di sana Ucok bermimpi sedang memijat Inem di kamarnya, tapi tiba-tiba Gus Dur terbangun dan segera membangunkan Ucok yang sedang bermimpi jorok. Merasa sudah tak tahan, Ucok pun segera masuk ke kamar mandi dan melanjutkan mimpinya dengan tangannya. Tapi tiba-tiba Inem masuk ke sana. Bukannya merasa malu, Ucok malah meminta Inem untuk membantunya. Inem pun membantu Ucok untuk menuntaskan aksinya dengan memperlihatkan melon jubunya. Dan seketika itu juga Ucok pun terkulai lemas. Di pagi harinya terlihat Inem yang sedang beres-beres di dapur. Tiba-tiba Bapak Kos kembali muncul di sana. Seperti biasa, di sana Bapak Kos kembali menggoda Inem dengan berbagai rayuan. Setelah puas menggoda Inem, ia pun pergi dari sana. Jangan lupa pakai celana dalam. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara Gus Dur yang memanggil Inem. Inem pun segera menghampiri Gus Dur. Ternyata teman Gus Dur menawarkan sebuah pekerjaan menjadi model tanpa busana. Mengetahui pekerjaan itu, Inem awalnya enggan menerimanya. Tapi karena Gus Dur menawarkan bayaran yang lumayan besar, akhirnya Inem pun menerima pekerjaan itu. Tapi permasalahannya Inem tak punya basic di bidang foto model. Di sini Gus Dur memanfaatkan situasi dengan mengatakan ia pernah bekerja di bidang itu dan akan mengajari Inem berpose. Inem yang merasa buta di bidang itu pun menuruti saran Gus Dur dan ia pun berpose dengan berbagai gaya di depan mata Gus Dur. Gus Dur pun terlihat begitu bersemangat mengambil gambar-gambar Inem dengan berbagai gaya dan film pun bersambung.